Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai semuanya. Eh, apa kabar untuk teman-teman yang udah bergabung ini? Mudah-mudahan sehat-sehat nih ya. Tadi soalnya pada on cam sebelum pemateri kita masuk tadi sudah banyak diskusi juga Kak. Ini peserta-peserta yang Alhamdulillah. udah datang. Oke, jadi hari ini setelah sekian lama ya, nggak menerima apa ya istilahnya motivasi, masukan, diskusi sama orang-orang yang mungkin pernah merasakan perjuangan sebelum kita gitu ya. Hari ini kembali lagi kita bikin acara. Ini dibuat under Good Tutor Indonesia. Jadi ini teman-teman organisasi yang udah dibuat tahun 2021. Waktu itu tuh saya buat untuk keperluan kerja. Jadi kalau sekarang insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat dengan cara yang lain. Mungkin saja bisa menebarkan manfaat. Salah satunya dengan acara kita hari ini. Sebelum kita mulai acaranya, sebelum saya perkenalkan juga pemateri kita hari ini yang sudah bergabung dengan kita, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dewi Sri Hastuti. Teman-teman bisa panggil saya Dewi. Saat ini saya sedang berada di Australia untuk mengambil program Working and Holiday Visa. Sudah sekitar 1,5 tahun. Dan ini adalah acara pertama setelah saya ada di Australia untuk berkegiatan ya sama teman-teman yang juga mungkin di Indonesia untuk bisa kita diskusi banyak, menimba ilmu dari orang-orang yang nantinya akan kita undang yang hari ini kebetulan adalah Kak Nurhamsi Deswila. Untuk pemateri kita hari ini, saya pribadi itu kenal dari tahun 2019. Saya tahu Kak Nurhamsi 2019. Waktu itu saya masih sibuk-sibuknya nyusun skripsi S1. Saya masih ingat. Udah tua banget ya, 4 tahun yang lalu itu. Jadi minggu lalu, Baru 4 tahun. baru 4 tahun. Tapi 4 tahun yang luar biasa ya karena eh, perjuangan jadi panjang banget kayak udah 4 tahun gitu. Kalau flashback lagi 4 tahun yang lalu cuman mimpi kayak aduh pengen ke luar negeri terus ikut satu organisasi yang memang provide seminar kayak gini juga. Dan kebetulan salah satu pematerinya pada saat itu yang saya ikuti kegiatannya adalah Kak Nurhamsi ini. Pada saat itu, kalau nggak salah kakak masih menempuh studi S2 atau sudah pulang, baru pulang, saya lupa ya waktu itu. Baru pulang. Baru pulang ya kak? Ya, Jadi baru pulang studi S2 dan kebetulan di Australia juga gitu ya kak. Nah, jadi benar. Dirimu di kota mana? saya di Tamworth itu sekitar 6 jam dari Sydney. Kalau kak, Hmm. kak Nurhamsi waktu itu di Melbourne ya kak? Ya, di Melbourne. Ya, tepatnya di Monash University ya kak? Ya, Nah, benar. oke. Masih banyak yang saya ingat sebenarnya cerita tentang Kak Nurhamsi ini. Makanya minggu lalu saya pribadi itu menghubungi untuk berterima kasih ya. Jadi teman-teman di sini, ini kebetulan yang sudah gabung itu banyak adik-adik kita. Dan teman sebaya saya juga ada di sini. Eh, Niatnya apa? Karena kita sudah sama-sama mungkin punya cita-cita yang baik, yang masih muda nih, yang masih sekolah ya. Ada yang SMA tapi sudah berpikir untuk keluar negeri dan udah punya plan untuk belajar ini itu. Em, sudah punya keinginan yang kuat sehingga dia sudah menetapkan habis sekolah aku pengen ke sini ke sini. Nah, ini tema yang kita pilih hari ini, insya Allah cocok banget ya teman-teman untuk kita semua yang mungkin sudah punya cita-cita tapi lama tertunda dan pengen memulai kembali. Tema kita hari ini itu adalah menumbuhkan kembali keyakinan untuk menjemput hal baik. Kenapa saya nggak langsung bilang untuk menjemput mimpi, tapi hal baik? Karena sangat banyak yang bisa kita kejar baik lingkupnya lingkup dunia maupun lingkup akhirat. Kenapa kita juga arahnya akan ke sana nanti? Karena perjuangan untuk menjemput mimpi itu panjang banget. Kayak saya 4 tahun dulu rame banget di barisan itu yang pengen ngejar mimpi bareng-bareng. Sekarang satu-satu berguguran gitu. Tapi ketika kita yakin
Insya Allah bisa kita dapatkan, cuman kan namanya ada fase demotivasi. Makanya hari ini kita isi lagi energi kita sebelum ke depan kita melangkah lebih jauh. Oleh sebab itu, tanpa berlama-lama, mungkin untuk perkenalan yang lebih dalam lagi, saya serahkan langsung kepada Kak Nurhamsi Deswila. Silakan, Kak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Again, Dewi, I don't even remember anything about you in the back. But the text you sent me, it's really something. It was just a fruit after all tiring days that time. Jadi teman-teman, sedikit ya karena tadi disinggung tentang ketika dia 19 that she think waktu itu when she send that message, ketika dia kirimkan pesan itu, I just got like a lesson learning from a meeting, sebuah kajian ilmiah, sebuah pertemuan yang berisikan tentang kajiannya seperti ini. Jika sesuatu yang kamu kerjakan itu tidak bisa dibayar oleh bosmu dengan baik, jika engkau sebenarnya sudah bekerja layak dibayarnya 10 juta, tapi ternyata perusahaan tidak sanggup membayar seperti itu. Perusahaan hanya membayar 5 juta atau 4 juta. Maka percayalah, sisanya itu akan Allah balas, akan digantikan dengan 6 juta yang tersisa itu akan kembali kepadamu dengan caranya sendiri. Begitu juga sebaliknya. Jika memang bekerja di sebuah perusahaan yang digaji besar, tapi mengerjakan pekerjaan itu asal-asalan, maka pasti yang tidak hak kita itu akan menguap dengan sendirinya. And then I went home suddenly, maghrib, buka Instagram, langsung nemu pesannya itu kepanjangan. It was really hard to digest, but I was just overwhelmed, benar-benar overwhelming. Kayaknya baru tadi loh dibilang gitu. Terus kayak ini loh Wila gitu. Kamu tuh sebenarnya nggak main-main aja gitu. Ada kok orang yang belajar, ada kok ngambil manfaatnya. So kurang lebih kayak gitulah teman-teman. Uh, Pertemuan kembali kami dengan Dewi Sri Hastuti yang sekarang lagi WHV dan mungkin sedang menyiapkan S2-nya. Kemudian yang kedua, we do prepare for this seminar. Kami benar-benar menyiapkan seminar ini. Last week prepare for this seminar. I really think of what I'm going to say, but I don't know why I do forget to write a presentation. Aku punya catatan, tapi entah kenapa benar-benar lupa bikin slide. So sorry, nggak biasanya kayak gitu ya. But I have a baby, 1.5 year, and I also took some job. Jadi ngambil beberapa kerjaan. Jadi sebenarnya masih ibu yang menyusui, terus tiba-tiba kepingin bekerja. Alhamdulillah ada teman-teman lembaga yang nerima nih, boleh bawa anak, boleh jam kerjanya difleksibelkan. Terus saya ambil, ternyata ketika yang satu ini diambil, datang lagi gitu. Jadi lumayan kerepotan pekan ini. So sorry for that. Tapi semoga tidak mengurangi makna dan tujuan pertemuan kita hari ini yang sudah digagas baik-baik, sangat serius oleh Dewi. Nah, teman-teman, we are sharing here. So please, kalau teman-teman boleh open cam, let me see you, let get to know each other, and then let have some discussion. Ayo, boleh kita saling diskusi, saling bertanya, because in the long road to our dreams, in the long road to our journey, we need someone to walk on. Kita butuh orang lain untuk jadi teman bicara, untuk jadi teman berbagi. So that's fine, that's okay. It will be really great to have you all, everyone. It will be really, what do we call it? Di dunia yang berat ini kita punya teman yang sama sefrekuensi itu, it really means something. Thank you untuk teman-teman semuanya.
Nanti gini aja, uh, I will try to give some insight, and then we can have a discussion. Kita bisa nanti saling berbagi. Probably saya nggak ngeh nih dengan apa yang sekarang teman-teman rasakan. Nah, mungkin kalau kita saling bercerita, kita bisa sama-sama saling belajar dan sama-sama menggapai tujuan dari yang kita inginkan. Okay, Dewi, I think we can have apa screen sharing, but I haven't have an authority to do that. Oh, wait. Share. Okay. Can you try again, Kak? Yeah. Okay, all good. So this is what we are talking about, menumbuhkan kembali keyakinan dalam menjemput hal baik. Ada banyak hal baik, tidak hanya di bidang pendidikan, tidak hanya di bidang pekerjaan, ada banyak. Tapi mungkin sebagai generasi muda, spesifikasinya bagi kita adalah mimpi. Bagaimana kita berusaha mencoba menuju membangun kembali kelemahan-kelemahan motivasi yang sempat hilang, yang hilang-hilang timbul di tengah jalan. Terus bagaimana kita berusaha kembali agar motivasi itu tidak hilang. Yang akan saya sampaikan teman-teman sebagian besar adalah hanya bagian dari pengalaman. Kebetulan mungkin saya lebih duluan menempuh satu jalan, terus saya tahu gitu. Jadi bukan saya lebih pintar atau lebih cerdas, hanya kebetulan saya mungkin lebih tahu, dan mungkin juga teman-teman memiliki pengalaman-pengalaman yang belum saya alami yang mungkin juga akan saling bermanfaat. Kita bisa sharing nantinya. Kenapa kita harus melakukan kebaikan, kenapa kita harus terus berusaha, kenapa kita tidak boleh berhenti, kenapa kita harus punya tujuan, kenapa kita harus punya mimpi, kenapa kita harus merancangnya. Yang pertama, karena kita menjalankan fitrah kita sebagai manusia untuk selalu menjadi baik. Karena memang kita diciptakan untuk menjadi khalifah, dan memang itu untuk baik gitu, untuk berbuat kebaikan, untuk mengerjakan amal soleh. Dan kita pasti punya kecenderungan untuk berbagi, untuk melakukan hal-hal baik. Secara sadar atau tidak sadar, kita tuh nggak suka loh lihat halaman depan rumah kita kotor. Kita nggak senang ngelihat ada orang berantem gitu. Karena itu fitrah kita. Nah, untuk menjalankan fitrah ini, kita butuh energi. Kita butuh energi. Nah, salah satu caranya ketika berada di tengah jalan terus tiba-tiba terjadi sesuatu. Biasanya teman-teman yang membuat kita demotivasi itu setelah percobaan pertama, pada satu misalnya mendaftar aplikasi beasiswa terus percobaan pertama gagal. Atau ketika kita sedang semangat-semangatnya menyiapkan itu, tiba-tiba kita kehilangan orang-orang tersayang, atau adalah bencana alam dan lain-lain. Biasanya hal-hal seperti itu yang membuat kita take a step back, mundur sedikit. Kenapa ini? Why? Nah, sering kita kayak gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa balik lagi, get to the track and keep moving forward? Yang perlu kita tahu adalah kita hanya wajib mengusahakan. Maka apapun hasil dari yang kita kerjakan itu adalah untuk Allah, untuk takdir yang akan kita jalani. Kita bisa mempertanyakan kembali mengapa kita berada di jalan itu. Misalnya, kira-kira dulu kita mau studi ke luar negeri, tujuannya untuk apa? Niatnya ngapain? Apakah ada kebaikan untuk diri kita? Misalnya kalau saya, dulu untuk studi itu teman-teman, saya benar-benar dari kecil, dari SMP itu sudah berazam, I need to change my whole life, I need to change my family. Because we are from underprivileged society with a low level income and live in the rural areas and live a hard life. Jadi kayak hidupnya susah. Memang karena kebetulan juga tinggalnya di daerah terdepan. Waktu itu kami masih sedikit terbelakang. Maka
bagi saya pendidikan adalah satu-satunya yang saya bisa lihat untuk mengubah hidup saya. As a woman, what I see, the only thing I can do best, the only thing I can do, all I am is through pursuing my education. So, sempat benar-benar demotivation ketika pendaftaran pertamanya nggak diterima. Jadi sudah mencoba ujian, terus nggak lulus. Itu sempat merasa nggak pantas, sempat merasa nggak berguna. Dan ketika teman-teman lulus, apa yang salah denganku? Kok aku nggak dapat? Apa dosaku? Sempat seperti itu. Tapi tanyakan lagi ke diri kita sendiri, untuk apa semuanya? Apa kebermanfaatannya? Apa dampaknya? Is this a situation that can give good things to us or not? Apakah keadaan itu bisa memberi kita kebaikan atau tidak? Kemudian kira-kira berdampak nggak untuk orang sekitar kita? Apakah itu akan baik untuk orang-orang terdekat? Apakah itu baik untuk orang tua? Apakah itu akan bermanfaat untuk masyarakat kita? Atau akan ada kontribusinya terhadap negara kita? Kalau ada, keep going on. Try to get a motivation again. Tapi kalau tidak, pasti susah juga untuk bangkit. Karena kita melihat nggak ada loh nilainya, nggak ada manfaatnya, untuk apa sih gitu dikerjakan. Makanya teman-teman, untuk sesuatu yang memiliki dampak sangat luas dan berpanjangan, baik untuk dunia dan akhirat, kejar lagi, jalan lagi, masuk lagi ke jalan itu. Kenapa harus begitu teman-teman? Karena jalan mimpi atau jalan menuju kayak misalnya ke Australia seperti tadi Dewi bilang, 4 tahun itu udah kayak lama banget gitu. We spend long time. Nah, seperti dulu, sebelum akhirnya saya bisa melanjutkan S2 ke luar negeri itu, kami butuh waktu persiapan sekitar 1 tahun. Setelah lulus LPDP itu butuh 1 tahun menyiapkan diri, dan sebelumnya itu butuh 3 tahun untuk menyiapkan aplikasi saja. Tapi tiring, it was really tiring, secara fisik, emosi terkuras semuanya. Tapi hasilnya juga maksimal teman-teman. Artinya tidak 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 sia-sia dan benar-benar tidak menyesal, dan benar-benar setelah semua itu tuh kayak Allah bayar loh semua perjuangan, semua yang kita kerjakan sebelum-sebelumnya itu kayak ini loh bayarnya kontan. Kenapa saya bilang seperti itu? Salah satu contohnya nih teman-teman, kan I am a woman, saya perempuan tinggal di desa di suku Minang yang mereka sangat menyayangi anak perempuan untuk melanjutkan keturunan. Terus di umur 24 yang seharusnya saya memikirkan menikah, saya belum menikah. Jadi saya dapat serangan dari teman-teman, dari orang-orang sekitar, dari keluarga. Saya sempat dibilang perempuan korban ilmu. Karena dianggap perawan tua, kok belum nikah sih gitu. Tapi setelah saya studi, karena setelah saya lulus untuk studi, ternyata saya langsung Allah kasih jodoh, kami menikah. Saya menikah 7 hari sebelum saya berangkat ke Australia. Kemudian 3 bulan setelahnya suami saya menyusul, dan akhirnya saya tinggal di Australia itu tidak sendirian. Saya tinggal dengan suami, dan alhamdulillah kami punya anak di sana. Jadi it's like I have a family in Australia. I built my family in Australia, dan itu in Melbourne. It was the most livable city. 2009 itu crown-nya Melbourne itu the most livable city. Jadi kalau di ranking ya teman-teman, kalau ada tempat di muka bumi ini yang paling nyaman ditinggali, itulah Melbourne pada tahun itu gitu. Pada tahun 2017-2018 itu Melbourne. So it's like dibayar kontan. Dan saya juga tidak terlambat gitu. Artinya ketika menikah, suami saya datang, saya juga punya anak. Jadi banyak yang bilang, langsung ya kamu dikasih semuanya dalam waktu 2 tahun gitu. Studi kamu selesai, kamu menikah, kamu punya anak, keluarga kamu terbantu, pendidikan adik kamu jalan gitu. Dan saya benar-benar merasakan it was a really life-changing experience. Manfaat pendidikan saya itu sangat besar teman-teman.
Di keluarga kami di desa, keluarga kami termasuk keluarga yang besar karena memiliki anggota keluarga yang lumayan banyak dari keluarga ibu saya, dari keluarga ayah saya. Tapi semangat untuk belajar, semangat untuk berpendidikan itu sangat sangat rendah. Maka ketika saya berangkat ke Australia, secara tidak langsung itu memberi tamparan kepada keluarga kami bahwa ternyata bisa loh berangkat gitu. Ternyata dia bisa kuliah tanpa dibayar orang tuanya. Waktu itu sebelum kuliah sempat bahkan keluarga kami begini, kan sistem pembayaran LPDP itu reimburse, teman-teman. Jadi kita bayar dulu, misalnya kita urus visa, kemudian kita reimburse. Nah, untuk ngurus visa itu biayanya kurang lebih 15 juta lah ditotalkan semuanya. Itu nggak bisa saya bayar waktu itu. Dan kami pinjam uang sama keluarga yang mampu, keluarga dekat yang mampu, kepada paman yang mampu. Nggak yakin paman itu, nggak mau dia pinjamkan gitu. Terus ya udah nggak apa-apa kata saya. Nanti akhirnya minjamnya eh, ke lembaga pihak ketiga yang mengurus pendaftaran EOA karena mereka tahu sistemnya LPDP itu reimburse, bagi mereka ya oke-oke saja gitu. Nah, begitu tiket berangkatnya cair, terus semua orang kaget. Jadi dia berangkat, beneran mau ke Australia. Ini udah packing semuanya, iya jadi berangkat kok. Dan setelah itu semua keluarga saya, teman-teman itu benar-benar serius dengan pendidikan. Sekarang di keluarga besar itu satu lagi kemarin sepupu saya baru lulus LPDP, dia dapat ITB. Terus ada adik kami juga kuliah ke Jakarta yang sebelumnya kami untuk ke Padang, karena kami tinggal di Sumbar, Padang itu jauh gitu. Ibu kotanya provinsi itu jauh. Tapi setelah itu sekarang saya punya sepupu lagi kerja ke Jepang. Terus ada lagi yang sekolah keperawatan. Jadi rata-rata semuanya tuh sekolah gitu. Sebelumnya enggak. Jadi kayak mereka untuk apa sekolah, untuk apa mahal-mahal, enggak sanggup kok kita itu mahal jauh. Udah di rumah aja. Apalagi kalau perempuan temanilah orang tua gitu. Jadi intinya kalau menikah sih enggak dibilang nikah cepat. Cuma bilang di rumah aja dulu, temenin orang tua gitu. Jadi, tapi setelah saya berangkat itu secara nggak langsung sekarang alhamdulillah nggak ada saudara saya yang nggak sekolah, nggak ada yang nggak melanjutkan pendidikan, bahkan secara nggak sadar pun kita jadinya berlomba-lomba. Ini udah dapat loh, ini ambil perawat di sini, kamu mau ngambil apa di sana gitu. Itu sesuatu yang bagi saya sangat mahal sekali karena membuka dan membalikkan pemikiran orang tua-tua itu sangat susah. Membuat mereka yakin terhadap sesuatu kemungkinan itu sangat susah. Bahkan persiapan LPDP itu nggak ada yang percaya. Satu kampung saya nggak percaya. Masa ya ada orang mau biayai kuliah ke luar negeri, dari mana uangnya? Nggak percaya mereka pemerintah punya program itu gitu. Jadi setelah benar-benar saya berangkat, saya packing setelah kami menikah itu, saya packing terus keluarga saya berkumpulkan di rumah, terus tengok saya kan, benar katanya, iya benar. Eh, jadi baru akhirnya setelah itu semuanya berubah, cara berpikir mereka berubah, cara mereka memandang kesulitan berubah, cara mereka menilai pentingnya pendidikan juga berubah, dan itu sangat terasa sekali. Uh, teman-teman, if you have something you believe that it can change your life, that it can make something, that it can contribute to many people, keep moving. Karena kalau bisa terpikirkan, pasti bisa terwujudkan. Karena ketika ada keinginan kita untuk memperolehnya, berarti Allah juga ingin kita memberi kita. Jadi misalnya ada nih Ica atau Wafik lagi, ada tuh tiba-tiba kok ngelihat Kak Dewi rasanya pengen ke Australia. Itu nggak sia-sia atau nggak ujub-ujub bisa seperti itu, enggak. Itu Tuhan yang menggerakkan, Allah yang buat, karena Allah pengen kasih kita gitu.
Tapi the question is, kita pantas atau enggak? Do we deserve it gitu. Tinggal bagaimana kita memantaskan diri. It may be take time dan benar-benar menghabiskan waktu, emosi, fisik dan materi. Tapi hasilnya juga pasti akan sebanding. Sekedar ini ya teman-teman, pemantik saja. I change in my family not only the way they see how education should be, but also they change how they see themselves. Bagaimana mereka memandang diri mereka. Terlepas dari perubahan fisik ya, misalnya materi, otomatis terjadilah perubahan. Dengan yang biasanya uang-uang di luar negeri itu banyak kan ya Dewi, kita bisa dengan satu kali nggak makan ayam penyet ria misalnya, satu kali nggak pergi beli pizza itu kita bisa kirim pulang dan di rumah itu bisa untuk keluarga makan seminggu, ya kan? Karena di Australia itu harga makanan yang dibeli atau yang dicetak di restoran itu mahal dibanding kita masak sendiri. Jadi kalau makan satu kali di resto itu setara dengan memasak 3 atau 4 hari kan. Jadi misalnya sekali aja nih, misalnya sekali aja kita nggak makan di resto, kita kirim pulang itu uangnya lumayan banyak sekali bagi mereka. Dan ketika saya melanjutkan studi saya di Australia, adik saya yang sebelumnya D3 juga melanjutkan S1-nya di Indonesia. Terus lagi persiapan juga gitu. Jadi banyak yang terdampak gitu. Jadi kalau bisa dibilang ya, kalau kita hidupnya pas-pasan lah di Australia itu hidup dengan baik, dengan layak, maka uang-uang yang kita dapatkan itu akan bermanfaat karena nggak akan habis. Karena insya Allah jumlahnya untuk kehidupan yang layak. Nah, layaknya di Australia tentu tidak sama dengan bagaimana layaknya di kampung kita. Nah, itulah yang membuat bisa terjadi perubahan karena Australia adalah negara maju. So, teman-teman, kerjakanlah kebaikan yang baik untuk diri kita sendiri dan berdampak untuk sebanyak-banyaknya orang. Kemudian pastikan bahwa itu juga baik untuk dunia kita dan baik untuk akhirat kita. Maka kita menang banyak. Dan ingat, transaksi dengan Allah itu nggak pernah merugi. Kita pasti akan selalu beruntung dengan transaksi itu. Misalnya sekarang saya udah balik nih ke Indonesia, terus orang-orang akan melihat, kok kamu nggak karirnya nggak mentereng, kok kamu karir nggak gini nggak gitu. Oh ya, saya bisa misalnya memaksakan diri jadi dosen, terus bekerja full time seperti itu. Saya punya potensinya, saya punya requirement-nya. But bukan itu lagi tugas saya gitu, bukan itu lagi tugas saya. When I have higher education, I have more choice of what I can do in my life. Semakin tinggi pendidikan kita, semakin banyak pilihan yang bisa kita kerjakan. Fitrah ya teman-teman, kita perempuan setelah menikah, kita nggak mau dong kerja rodi, kita juga mau santai-santai, kita mau berkeluarga, kita mau hidup dengan anak-anak kita, terus kita juga mau hidup kita tetap dibayarin kan. Jadi pilihannya itu jadi lebih banyak teman-teman. Dengan pendidikan yang tinggi, kalau misalnya teman-teman tamat S1, maka pilihan pekerjaannya itu kita ngelamar, terus kita kerja full time, diatur bos sesukanya gitu. Itu yang ada karena S1 sangat banyak sekali di negara kita. Nah, berbeda semakin tinggi pendidikan kita, apalagi kalau semakin langka keahlian kita, maka kita pun akan semakin dihargai dan sehingga kita memiliki pilihan. Contohnya saya sekarang, saya sedang menyusui dan saya tidak mau mengorbankan anak saya karena tugas utama saya sebagai perempuan adalah anak saya. Tapi saya juga ingin bekerja, saya ingin belajar, saya ingin tetap berproses. Saya juga punya keinginan untuk melanjutkan S3, saya pengen lagi melihat dunia, saya pengen tetap ada manfaat. Alhamdulillah ada aja sekolah yang mengakomodasi semua yang saya inginkan. Dan ternyata memang di sekolah itu membutuhkan, salah satunya mereka butuh debate. Nggak ada yang pandai. Nah, kebetulan kita bisa, we have a choice. Jadi jangan menjadi perempuan terus kita menjadi budak untuk diri kita sendiri atau kita memaksakan karir. Itu nggak akan ada nggak akan senang, nggak akan bahagia kita ketika ada orang yang kita korbankan misalnya.
tapi sesuaikan dengan ekspektasi kita. Misalnya, bukan saya nggak bilang jadi dosen itu salah atau nggak baik perempuan bekerja, bukan seperti itu, tapi pilihan. Kita punya pilihan, teman-teman. Saya memilih untuk tidak bekerja full time karena saya punya anak. Nah, ada teman-teman lain yang bisa bekerja full time, bisa juga punya anak, ya bisa karena mungkin dia punya orang tua yang bisa membantu dia dengan anak, dia mungkin bisa memiliki tempat untuk menitipkan anaknya yang layak dan baik. Nah, saya tidak. Jadi eh, dengan pendidikan saya bisa memilih dan saya tidak harus mengorbankan hal-hal penting dalam hidup saya, tapi bisa tetap bermanfaat. Poinnya adalah apapun yang kita kerjakan itu harus ada manfaatnya. Karena finally pada akhirnya ketika kita terdiam setelah waktu-waktu yang berlalu, kita duduk, kita menengok ke belakang, kira-kira kita sudah ngapain aja? Apa sih yang kita kerjakan? Apa sih manfaatnya? Apakah yang kita kerjakan itu sudah membahagiakan diri kita sendiri atau belum? Apakah yang sudah kita kerjakan itu ada manfaatnya untuk orang lain atau belum? Finally, we will think about that. Tidak hanya dampak materinya saja, misalnya dengan pendidikan tinggi kita bisa dapat pekerjaan yang lebih bagus dengan penghasilan yang lebih bagus. Itu sudah kristal clear ya teman-teman, udah jelas. Kalau semakin tinggi pendidikan, insya Allah akan semakin baik pekerjaan, semakin baik cara hidup, semakin baik cara memandang hidup. Tapi juga semakin banyak pilihan-pilihan yang kita miliki. Mungkin itu dari saya teman-teman. Ayo kita diskusi kalau ada yang bisa kami sharing atau mungkin juga banyak yang bisa dipelajari dari teman-teman karena kita memiliki gap ya. Saya sudah tua sekarang. Mungkin demikian Dewi, terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Jadi banyak banget ya teman-teman. Tadi kalau saya dengerin pertamanya mungkin benar kata Kak Nurhamsi sesuai dengan yang saya alami juga gitu ya Kak. Pertama kita ngejar satu mimpi, apalagi belum pernah ada di keluarga kita yang punya mimpi sebesar kita gitu. Pasti kayak di Hmm. awalnya kita berpikir gini, mungkin nggak ya? Karena nggak ada contoh. Saya tuh sering banget Kak kepikiran tuh gini. Misalnya saya ngelihat Kak Nur Hamsi sudah dapat S2 dengan jurusan yang kebetulan bahasa Inggris yang jadi kesulitan banyak orang Indonesia nih gitu ya. Dan kayak ngerasa gini, memang sih kita sama-sama makan nasi, tapi kok nggak bisa-bisa ya udah pergi ke kampung Inggris, udah ke sana ke sini belajar ini itu siang malam nggak bisa juga gitu. Ditambah lagi sama Kak Nur Hamsi misalnya nggak pernah ketemu tatap muka, kayak ngerasa orang yang kita idolakan, yang kita pengen tiru itu nggak nyata gitu Kak. Kayak karena kan kita tidak pernah ketemu langsung. Nah kalau Kak Nur Hamsi ketika di fase pada saat awal berjuang itu Kak, dengan tidak ada sosok, apakah Kakak memang ada sosok yang mungkin Kakak waktu itu ketahui kisahnya yang akhirnya turut mendorong kakak selain dorongan dari diri kakak yang juga memang ingin merubah situasi keadaan kakak pada saat itu. Karena kan kadang kita tergerak tuh karena kita tahu seseorang gitu kak. Akhirnya kita ingin sama seperti dia walaupun kita tahu kita nggak bisa mendapatkan sama persis, tapi at least yang dia capai itu adalah mimpi kita juga, mungkin dengan cara yang berbeda. Gimana menurut Ya, kak? benar sekali. Itu circle ya. Benar-benar circle kita itu akan menentukan dan akan sangat berdampak kepada kita. Jadi karena punya keinginan terus banyak-banyak kendala itu, ketika sudah ada keinginan itu secara tidak kita sadari, Allah itu kayak menggerakkan kita kepada orang-orang yang sesuai dengan visi misi kita. Jadi seiring saya gagal, tapi saya tetap bilang pada saat gagal melamar AAS waktu itu tidak lulus karena emailnya dibalas karena kuota, jadi kami tidak bisa menerima Anda, intinya seperti itu. Saya masuk melamar kerja ke sebuah sekolah. Dalam wawancara itu saya bilang, kamu kenapa mau bekerja di sini? Itu salah satu sekolah favorit di Sumbar. Saya bilang terus terang, saya sedang mencari jalan S2 saya dan saya tidak tahu boleh jadi jalan itu ada di sini. Saya harap saya menemukan jalan itu di sini. Dan pewawancara itu kaget gitu. Oh iya katanya. Iya. Kayak
Saya tuh terus terang mau ngambil sekolah itu kayak jadi batu loncatan gitu. Tapi kepolosan itu ternyata lulus, saya menjadi satu-satunya orang yang diterima waktu itu. Dan seiring berjalannya waktu, ternyata di sekolah itu karena memang sekolahnya bagus, guru-gurunya itu pimpinannya sering ke luar negeri gitu. Mereka sering ada pertemuan, sering ada kunjungan, ada ini. Terus wah seru ya. Jadi saya sering belajar, sering bertanya, sering diskusi dan setiap ada orang yang umroh itu mereka akan umumkan siapa yang mau nitip doa boleh dikirim dan saya selalu bilang saya mau doakan saya mau kuliah gitu. Terus tiba-tiba di 2 tahun perjalanan ada yang masuk yang juga punya keinginan sama. Jadi kayak nemu circle secara nggak langsung itu kayak Allah datangkan gitu. Makanya penting sekali kita tuh pastikan itu baik untuk kita. Maka jalan itu kayak kayak terbuka gitu. Ada semak-semak, terus semak-semak itu dikibas-kibaskan, kayak gitulah jalan. Terus tiba-tiba di depan ada batu, ada aja tuh batu itu ada yang tepikan batunya. Terus jalan lagi ada sungai, terus ada orang ngajak lewat sini aja bisa kok, nggak gitu gitu. Nah sering kayak gitu sampai akhirnya eh saya orangnya suka ngomong. I love talking, so almost everyone in that school knows that I want to go to university abroad, that I want to study abroad, so they know about that. Jadi kayak mereka tuh bantuin gitu. Ada yang doa, terus ketika tes-tes itu apalagi kurangnya gitu. Mereka bantuin gitu. Sampai untuk dulu persiapan LPDP itu lumayan melelahkan. Jadi kita harus print semuanya, scan semuanya. Enggak, sekarang dokumen foto udah berlaku, dulu enggak. Harus di-scan semuanya, harus dokumennya itu harus sesuai kapasitasnya. Itu butuh waktu, butuh energi, butuh skill juga mengolahnya. Nah, itu saya kewalahan di situ karena banyak. Ada aja tiba-tiba guru TIK itu mau bantuin. Apalagi yang mau dibantuin gitu ya. Jadi kayak terus ada mau tes TOEFL, mengambil sertifikatnya itu jauh dari kota. Jadi kayak ada 1 sampai 2 jam. Nah, saya nggak punya kendaraan. Terus ada aja tiba-tiba teman, nih sini besok aku bantuin, besok aku ke kota. Kayak 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 gitu aja. Terus sampai ada satu satu sampai waktu itu ya mau tes LPDP ke Jakarta itu pesawatnya tuh siang, hari Minggu, tapi saya nggak punya kendaraan. Jadi sekolah itu bagus, tapi letaknya dekat hutan. Ya, jadi jauh gitu ke bandara dan nggak ada kendaraan pagi-pagi. Ada aja Ustadz itu yang bilang kan, nggak apa-apa pakai aja motornya. Dan motor itu mati pajaknya. Karena mati pajaknya mau masuk bandara, pergilah kami. Ada teman mau bantuin, yuk lah Kak, aku anterin. Jadi sebelum subuh itu kami udah sampai bandara. Bayangkan gimana agar nggak ketemu polisi gitu. Jadi nggak apa-apa nungguin aja di bandara daripada nanti kita ditangkap polisi gitu. Dan yang anehnya tuh teman ini mau dia gitu, yuklah Kak, aku anterin gitu. Dan sampai di Jakarta juga tiba-tiba ada aja teman yang mau kasih tumpangan, terus kiranya dia tinggal di dekat lokasi tes, terus pas pulang dianterin gitu. Jadi kayak selamat, selamat aja gitu. Saya juga kadang-kadang mikir, kok bisa ya gitu, seolah-olah itu semua kebetulan gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, nggak ada yang kebetulan. Allah itu sudah atur semuanya. Ketika Allah menetapkan di hati kita suatu keinginan, itu artinya Allah ingin memberi. Maka tetaplah berjalan, insya Allah ada saja. Jadi ketika semangatnya lagi-lagi malas atau lagi nggak yakin, itu kan ada yang nanya, gimana? Apa lagi masalahnya? Kamu mau apa? Terus langsung bilang, oh iya, oh besok nih harus terjemah ijazah. Ijazah itu nggak bisa diterjemahkan di sini, harus di lembaga legal dan yang ada di kota ini tuh jauh, 1 jam dari sekolah. Tiba-tiba ada aja orang datang, ya udah kamu pakai aja motor aku gitu. Dan sampai waktu ke Jakarta itu, saya kan masih ya maklum lah orang-orang kurang-kurang uang kan. Jadi belum gajian, terus tiba-tiba ada harus beli tiket. Saya nggak punya uang. Terus saya bilang sama teman saya yang itu kan yang dekat, aku besok mau berangkat nih, katanya kamu mau bayarin gitu. Ada satu teman yang ngelihat saya sangat optimis itu, dia pernah bilang kayak gini, kenapa kamu nggak lanjut studi kamu? Apa kendala kamu? Atau sini aku bantu semuanya gitu. Karena dia gregetan gitu. Nah, karena dia ngomong kayak itu, jadi saya kayak, oh ada loh orang yang mau bantu. Jadi saya bilang ke dia. Terus dia bilang, oh iya, nanti ini ya di
dibantuin dicariin gitu. Dan bener tiketnya itu dibayarin sama dia dulu sampai nanti akhir bulan saya bayar lagi gitu. Terus untuk ongkosnya nanti saya pinjam dulu, nanti ketika gajian baru saya bayar. Itu kayak kerikil-kerikilnya itu kayak ada aja gitu. Ada aja yang sepakkan, ada aja yang ini kan yang saya juga kalau setelah saya pulang ya teman-teman, ketika saya refleks ke sana tuh saya selalu berdoa untuk orang-orang itu gitu. Untuk saya masih ingat namanya Ustadz Deli yang suka bantuin print gitu, yang dia nggak pernah komplain, Ustadz Anda nggak pandai kerjakan yang ini, kenapa hasil hasil scan Anda tuh nggak sama dengan yang bisa buat? Nggak apa-apa, Zah, sini Anda bantuin. Saya ingat semuanya, Ustadz Nofriman yang bantuin bayarin IELTS-nya, gimana caranya ini nanti biar Anda bayar gitu. Ingat semuanya dan rasanya ketika sekarang ini saya belum balas jasa mereka. Jadi setiap saya ingat ya saya selalu berdoa semoga kebaikan-kebaikan mereka itu berpanjangan dan semoga menjadi amal jariah untuk mereka. Saya nggak menyangka uh, waktu itu jalannya jadi seperti itu gitu. Waktu itu yang saya lakukan teman-teman ketika orang tua saya langsung bilang, aku uh, nggak bisa. Jadi kalau kamu mau studi, ibu nggak punya uang gitu. Ama nggak punya uang, jadi ama nggak bisa gitu. Gimana caranya kamu nak? Terus aku cuma bilang, ma aku kan cuma minta izin, aku nggak minta uang. Jadi izinkan, doakan, udah insya Allah nanti ada rezekinya. Jadi beliau kayak melakukan banyak hal gitu untuk untuk bisa dapat uang. Beliau sampai ada bibi saya bilang, kamu butuh uangnya berapa? Katanya, nggak banyak kok, cuma untuk biaya pendaftaran ini karena LPDP reimburse. Iya, soalnya ibu kamu udah jalan keliling kampung mau menggadaikan sawah, itu bikin saya ya Allah. Oh, kok gitu. Saya nggak butuh itu gitu, nggak butuh sebanyak itu. Iya, beliau cemas gitu. Membayangkan gimana caranya kita bayangkan orang tua kita jalan keliling kampung terus menawarkan sawah untuk minjam uang untuk ngutang gitu. Saya bilang kan, saya bilang sama bibi saya cuma butuh 3 juta untuk biaya visa itu. Nanti saya bayar semuanya sama sawah-sawah tuh saya bayar. Saya bilang kayak gitu. Terus dapat kan solusinya gitu. Adalah dibantuin orang. Memang minjam juga akhirnya, tapi tidak sebanyak itu gitu. Dan itu gampang bayarnya gitu. Tiba-tiba ketika kami bayar tuh mereka bilang kok cepat gitu. Baru seminggu udah. Iya karena minjamnya bukan untuk kepentingan ini kan karena hanya LPDP reimburse aja gitu. Kalau reimburse kan kita harus punya uang sendiri dan karena kami nggak punya kami butuh bantuan cuma itu aja gitu. Jadi kayak dimudahkan kalau dan kita pun teman-teman ketika kita sudah yakin itu baik, kita sudah yakin itu berdampak, kita pun mau gitu. Kita pun kayak mau susah payah, mau kita repot, kita ada aja pokoknya jatuh ego kita nih yang misalnya kita ogah pakai tasnya kayak laki-laki. Masa kita perempuan bawa tas besar-besar, ogah kita gitu. Tapi ketika kita udah punya keinginan dan kita tahu itu baik, kita tahu itu dampaknya seperti apa, ringan hati kita gitu. Jadi udah biasa aja gitu. Dan memang it was really great journey. Perjalanan itu tuh benar-benar luar biasa. Uh, yang saya nggak nyangka tiba-tiba kayak satu-satu semua kebaikan itu kayak numpuk gitu, datangnya numpuk. Terus ada satu orang bilang sama saya kan, kamu kok baik katanya. Saya bisa bawa motor, tapi saya nggak punya motor. Dan di sekolah itu banyak ibu-ibu nggak pandai bawa motor. Jadi suka ini, mereka suka suka ngasihin motornya kan. Suaminya yang lagi dinas luar, tolong dong nganterin gitu. Dan saya nggak pernah bilang enggak gitu. Saya bantuin semampunya. Terus mereka bilang, kamu maunya apa gitu? Kok kamu baik banget? Nggak ada, saya cuma oh ya saya doakan kamu segera menikah, amin katanya. Terus tapi saya mau S2, iya saya doakan kamu mau S2 gitu. Cuma dari doa-doa kayak gitu aja teman-teman. Dari hal-hal dari doa-doa orang-orang aja kayaknya yang menurut saya that's what bring me here. Ya itu yang akhirnya membuat
proses yang berat itu sekarang menjadi sesuatu yang disyukuri telah terlewati, yang diharapkan bisa berdampak dan semoga menjadi amal jariah untuk orang-orang yang dulu membantu. Saya benar-benar kalau ingat orang itu, oh ya, dulu dia begini, dulu dia begini. Itu saya cuma bisa doa, saya cuma bisa baca Al-Fatihah, ya Allah, balaslah kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Karena rasanya kita nggak bisa balas gitu. Mungkin kayak gitu, Dewi. Oke Kak, jadi bener ya kayak apapun yang kita perjuangkan itu pasti ada fase di mana kita menemui kerikil-kerikil. Tapi kalau kita fokus ke situ terus malah kita nggak ketemu jalan keluar. Yang sebenarnya kalau malah kita breakdown, hal baiknya jauh lebih banyak orang-orang yang kita temui. Banyak banget tadi kayak kayak saya pribadi gitu ya Kak, karena mungkin kesulitan-kesulitan itu sudah saya alami dulu. Kalau sekarang saya misalnya ingin mengejar lagi mimpi saya, taruhlah misalnya saya mau S2 gitu, ke luar negeri. Saya sudah berada di luar negeri, saya sudah bekerja, saya punya uang, misalnya untuk tes IELTS saya tidak perlu kesulitan dan sebagainya. Tapi tetap ada problem yang lain yang saya temui. Jadi kayak setiap orang problemnya beda-beda, tapi setelah kita lihat lagi, ya nggak seharusnya kita berfokus pada problem itu selama kita berkeinginan hal baik tadi, apapun mimpi kita itu tadi, dan kita percaya kita bisa, kita percaya dan punya kemauan aja buat ngejar itu gitu ya Kak. Insya Allah Allah datangkan orang-orang yang membantu kita gitu ya Kak. Kayak buat teman-teman mungkin di sini juga ada yang lagi berjuang buat belajar bahasa Inggris mungkin untuk mendapat sertifikat bahasa Inggris atau mungkin pengen ke luar negeri atau bahkan cuman studi yang di dalam negeri pun apapun mimpinya itu ketika ketemu tantangan dibawa ke dalam doa, diusahakan terus, jangan langsung berubah pikiran, kayaknya nggak Ya cocok deh udah, mimpi ini terlalu berat gitu nggak ya. lagi seminar, lagi seminar. Mimpinya terlalu berat sehingga langsung ganti ganti mimpi gitu ya. Mungkin bisa yakinkan lagi diri kita masing-masing gitu ya untuk mungkin kalau kakak waktu itu, kakak tuh kalau ketemu tantangan, selain kakak doakan, apa kakak tipe kali yang ngejurnaling gitu kak? Misalnya kakak kayak kakak tulis masalah apa yang kakak hadapin, terus solusi apa yang aku bisa. Karena kan kayak anak muda ini kan kak kadang-kadang ketemu masalah stuck langsung udah kayak, udahlah berarti nggak rezeki aku nih, udahlah. Akhirnya malah kayak misalnya awalnya mau keluar negeri udah dalam negeri aja lah. Kayak makin di downgrade, 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 akhirnya ya malah nggak ke sama sekali ini kan, sama sekali dikejar. Nggak jadi. Ya. Saya selalu percaya yang kata-kata orang tua saya juga pernah bilang kayak ibaratnya kan dibilang sama Insinyur Soekarno bermimpilah tinggi langit kalau jatuh di antara bintang-bintang. Ya ibarat kalau saya sekarang gitu. Pertama kali keinginan saya adalah kuliah ke luar negeri. Saya nggak pernah tahu WHV. WHV itu kan kerja ke luar negeri walaupun kita belum pakai sertifikat resmi pendidikan kita gitu ya. Tapi saya menganggap WHV itu seperti bintang-bintang. Andai saya dulu nggak bermimpi setinggi itu, saat ini saya WHV, saya punya banyak opportunity untuk melanjutkan kembali betul-betul ke langit yang saya mau. Bahasanya kan kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini juga ada mimpi yang lain. Kalau mimpinya ketinggian, jangan mungkin kalau dari kakak pandangannya apakah jangan memang betul-betul jangan diganti mimpinya, coba difikirkan kembali cara yang lain kalau cara yang sebelumnya gagal, atau memang seharusnya ada saat kita gagal itu ya kayaknya ini ganti mimpi deh, atau ada sinyal yang mungkin biasanya kakak kayak ngerasa ini udah dikejar terus-terusan nggak seharusnya kita memaksakan diri. Kalau dari kakak memandang tentang hal kayak gitu gimana kak? Oke, thank you Dewi. Benar sekali. Like you said, terbang terbang tinggi, mimpi tinggi-tinggi. Karena kalau mimpinya udah tinggi, mustahil kita jatuhnya ke lumpur lagi gitu. Kita pasti jatuhnya di antara bintang-bintang. Karena kita ketika berprosesnya sudah luar biasa, nggak mungkin kita jatuh ke bawah lagi gitu. Itu udah jadi hukum alam. Just like you, for example. Kita ambil contoh ya. Dewi punya cita-cita studi ke luar negeri. Tiba-tiba yang Tuhan kasih WHV. You know, there are many kind of opportunities behind the situation that you are now WHV. Why? For example, WHV open
more opportunity for you to be a full-time student in the future, and even you can be permanent resident in that country. Jadi kalau misalnya studi, langsung studi misalnya dapat studi S2 misalnya dengan beasiswa negara. Kalau beasiswanya dari MORA, LPDP, maka akan punya kewajiban untuk kembali ke negara sendiri. Punya hutang, harus mengabdi dulu 5 tahun. 2N tambah 1, tergantung durasi kuliahnya. Kalau kuliahnya 1 tahun, berarti 3 tahun. Kalau kuliahnya 2 tahun, 5 tahun. Nah, lalu bagaimana dengan yang Dewi jalani sekarang? You are just the way you said. Hanya Dewi itu persis seperti yang Dewi bilang, sedang jatuh di antara bintang-bintang. Mimpinya pendidikan tinggi, tapi sekarang dapatnya bekerja. Tapi kesempatan yang diberikan itu luar biasa. WHV itu tinggal kerja 1 tahun lagi, terus nanti bisa ambil upgrade visa dan bisa punya peluang untuk jadi permanent resident, dan itu bisa lanjut studi. Dan itu jauh lebih baik sebenarnya. Jadi kalau itu dibilang jatuh, bisa jadi, tapi kan masih bisa naik, atau itu jalan yang Allah kasih. Artinya kamu mau studi caranya kayak gini aja. Allah tahu itu yang terbaik. Misalnya teman-teman, juga penting, like I said, kita butuh teman untuk menempuh jalan yang jauh, karena mimpi itu jauh. Jadi kalau kita punya circle yang orang-orangnya mageran, terus mikir yang penting hari ini udah pergi ke mall, yang penting hari ini udah hangout, yang penting hari ini udah, ya udah kita pikirin yang lain tuh besok aja gitu, ya nggak mau repot. Nah itu juga akan membuat mental kita udah, yang penting kita merasa cukup aja dengan sekarang, udah kita qanaah aja, kita nggak usah optimis ya. Nah itu juga bisa bikin kita downgrade. Maka penting untuk memiliki rekan-rekan atau teman atau lingkungan yang benar-benar mendukung. Like the circle that we just made, we have now. Nah, sekarang misalnya Mbak Bertiana, Mbak Ica, Mbak Wafik, Mbak Absah akan bisa bentuk komunitas sendiri gitu, akan bisa saling sharing, saling membantu, karena seringkali permasalahan yang dihadapi itu bukan pada materinya, tapi pada kondisi kejiwaan kita menghadapi materi-materi itu. Misalnya kondisi kita tidak siap mental mengikuti tes, tidak siap mental kalah tes, tidak siap mental, itu masalahnya sebenarnya. Kalau mentalnya bagus, kondisinya kita paham, bisa-bisa saja. Ya, bisa-bisa saja sebenarnya kita kerjakan. Jadi ada satu kisah teman-teman yang mungkin bisa kita ambil ibrah. Saya punya teman, uh, uh, kami sama-sama mempersiapkan untuk ke luar negeri. Tapi dia setelah 3 kali tes IELTS itu nggak lulus untuk UNIF. Jadi akhirnya ketika semua teman-teman sesama persiapan ke luar negeri itu berangkat sebagai student, dia akhirnya memilih WHV. Kenapa? Dia bilang, itu untuk hiburan aja lagi Kak, katanya. Karena kalau nggak ikut aku tertinggal sendirian, katanya. Jadi ya udah ambil WHV aja dulu, katanya. Tapi dia tetap pengen punya keinginan studi. Setelah WHV, tiba-tiba dia dilamar, menikah, tinggal di Australia. Setelah punya anak, dia usahakan lagi daftar kuliah, belum dapat juga. Terus visa itu memudahkan dia untuk lanjut studi. Akhirnya dia lanjut studi, dan masih masalahnya itu bahasa Inggris, IELTS. Dia tinggal di Australia, les IELTS-nya di Indonesia, di tempat dia pertama kali tes les, karena lebih murah, lebih mudah kan. Kalau kita les di sana itu lebih repot. Kalau kita les di Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Kalau di sana otomatis harus berbahasa Inggris. Nah, lulus IELTS, tetapi tidak sesuai dengan kampus yang dia inginkan. Repot lagi, mikir lagi, kenapa tidak bisa masuk ke kampus itu gitu. Terus, padahal nilai IELTS-nya sudah memenuhi, tapi kampus itu nggak nerima gitu. Kampus itu minta dia punya persiapan Pearson. Kan di Australia tuh ada Pearson test. Belajar lagi lah dia untuk Pearson ini. Setelah belajar lagi untuk Pearson, tes lagi, dia ambil lagi jurusan Early Childhood Education. Dari yang sebelumnya dia awalnya ingin chemistry. Dan dia bilang,
Dan itu dia sudah 2016 dia baru kuliah sekitar long year ya, lama. Sekitar 5 tahun dia berproses sampai akhirnya bisa kembali ke universitas. Tapi karena itu baik dan dia selalu usahakan gitu, dia selalu cari kelemahannya karena kita tidak tahu langkah atau jalan hidup kita dalam mimpi itu seperti apa. Tapi mungkin hikmahnya begini, teman-teman yang langsung lulus beasiswa dapat LPDP harus pulang, nggak bisa tinggal di sana. Dia tinggal di Australia. Kenapa? Karena dia nggak dapat LPDP, dia nggak punya kewajiban kembali ke Indonesia, dan dengan WHV dia punya kesempatan untuk ambil permanent resident, yang juga sangat-sangat menggiurkan sebenarnya. Dan banyak juga sebenarnya alumni LPDP yang melakukan itu secara diam-diam. Nah, jadinya kan tidak bagus ya. Tidak berperjanjian. Kalau tidak, jangan diambil. Nah, kayak gitulah jalannya gitu. Berbeda jalannya. Saya sampai studi saya selesai, apa yang saya inginkan saya dapatkan, saya kembali ke Indonesia. Dia keinginan dia tertunda dalam bidang studi, tapi dalam hal lainnya dia dapat. Dia ingin tinggal di luar negeri, dia ingin punya anak, dia ingin menikah, dikasih semuanya. Jadi ketika kita sudah menyiapkan diri tinggi-tinggi, nggak mungkin kita jatuh kembali ke lumpur itu gitu, nggak mungkin ke sana. Pasti saya dulu sempat merasakan itu teman-teman, ketika saya nggak bisa keluar dari Sumatera Barat. Uh, Ketika lulus studi, saya tuh pengen bekerja di Malaysia atau bekerja di Pulau Jawa. Tidak, saya ingin keluar dari Sumatera Barat. Tapi tidak lama setelah saya pulang itu Corona. Jadi lockdown semuanya, maka tidak bisa keluar, tidak bisa keluar. Jadi saya sempat mikir, apakah aku akan kembali ke masa jadi petani? Masa iya sih? Gak mungkin lah gitu. Dan benar gitu, nggak dapat misalnya, nggak dapat targetnya. Kalau idealnya setelah setelah lulus S2 itu kita bisa berkarir bekerja sebagai dosen. Dapat waktu itu, dapat saya bekerja jadi dosen di 2 universitas di Padang, sesuai yang saya inginkan, sesuai yang saya harapkan. Tapi tiba-tiba suami saya memutuskan pindah ke Bukit Tinggi, kota yang berbeda. Dan karena saya tidak mau tetangga saya lebih dekat dengan suami saya daripada saya, artinya saya nggak mau LDR ya. Kalau kita LDR tuh yang dekat sama suami kita, tetangga-tetangga kita kan. Akhirnya saya meninggalkan karir itu, saya resign semuanya, saya pindah. Dan karena kota Bukit Tinggi itu asing, anak saya kecil, ada beberapa bulan saya tidak bekerja. Jadi beberapa bulan tuh nangis kerjanya, ngisi-ngisi seminar kalau ada, diskusi IELTS kalau ada, tapi yang kayak beradaptasi lagi gitu. Cuma saya selalu bilang, pasti ada hikmahnya, pasti akan kita syukuri suatu hari nanti. Dan ternyata teman-teman, tempat tinggal saya di Bukit Tinggi itu adalah tempat yang pernah saya doakan ketika saya mengantar adik saya pesantren. Itu bikin saya, ya Allah, ternyata ini doaku dulu gitu. Jadi sebelum saya pindah ke Bukit Tinggi, saya pernah menyekolahkan adik saya. Terus ketika mengantarkan dia ke pesantren itu saya bilang, ya Allah, enak ya di sini, dingin, sejuk. Seru lah kalau tinggal di sini. Kalau suatu hari bisa tinggal di sini pasti sangat menyenangkan. Ya Allah, saya ingin punya keluarga, pengen bawa keluarga saya ke sini gitu. Nah, ternyata itu saya melakukan itu 2013. Saya pindah ke Bukit Tinggi itu 2021. Itu hampir 9 tahun. Allah ternyata dengar doa itu sambil memandang gunung. Gak kayak gini, ya Allah tolonglah, nggak sampai kayak gitu gitu, nggak benar bergumam aja gitu. Ternyata Allah dengar. Nah, apalagi kalau kita berdoa, kalau kita meminta dan berusaha. Saya nggak pernah berusaha teman-teman untuk tinggal di sini. Uh, karena udah lupa di kota bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Ternyata Allah dengar doa saya. Nah, apalagi jika teman-teman sekarang punya keinginan
yang selalu disebut-sebut dalam doa, yang selalu dibilang-bilang ke orang-orang, pasti dengan iya dulu, dengan aku punya yang lebih baik untukmu. Allah nggak akan pernah bilang tidak. So, mungkin juga kalau ada teman-teman yang ingin bertanya kira-kira masalahnya apa, mungkin kita bisa saling berbagi sekarang. Mungkin demikian Dewi. Oke, terima kasih Kak. Ya, sekali lagi buat teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya juga. Jadi tadi saya sambil menyampaikan pertanyaan sendiri jadinya ya. Sampai teman-teman di sini mungkin ada yang juga ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan apa yang sudah disampaikan Kak Nurhamsi tadi. Boleh langsung open open mic-nya aja. Karena di sini kebetulan ada teman-teman yang juga saya tahu sedang berjuang, mungkin lagi ada menemukan kendala apa gitu teman-teman. Kadang-kadang harus didiskusikan juga ya Kak. Karena kalau kita punya masalah dipendem sendiri juga nggak enak ya Kak ya. Benar. Kalau Mbak Dewi saya boleh nanya. Siapa ini yang bi Oh, ini yang open mic ada dua, Bertiana sama Agung. Agung dulu ya. Silakan untuk Agung. Oke, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Kayaknya wabarakatuh. aku sendiri laki-laki di sini ya. Iya, apa Jadi gini apa Mbak. apa ada cowok lagi di sini? Kayaknya ada tadi. Ada Oh, ada satu ada lagi ya. di bawah itu, nggak on cam dia. Oke, jadi gini, mewakili teman-temanku juga yang perempuan ya. Kebetulan kayak memang setiap tantangan itu kan pasti harus kita lalui ya. Yang namanya hidup toh juga nggak ada lurusnya aja. Masih pasti ada obstacle yang harus kita lalui. Nah, namun terkadang nggak gitu. Circle itu kan memang menentukan bang circle tuh. Tapi tidak sedikit juga bahwasanya circle itu juga yang bisa menghancurkan diri kita. Misalnya nih, saya pengen kuliah di luar negeri. Tantangannya pasti kan language ya. Bahasa Inggris itu pasti menjadi sebuah tantangan yang harus dikuasai. Tapi ketika kita dalam proses belajar, itu terkadang kayak bahkan keluarga kita sendiri tuh kayak mematahkan semangat kita ya. Kayak lu ngapain gitu keluar apa kuliah di luar negeri toh di sini juga bisa ngapain jauh-jauh ke sana gitu kan itu bahkan keluarga keluarga sendiri tuh kayak mematahkan. Jadi kayak kita tuh nggak ada spirit untuk apa ya, nggak ada support lah bahkan dari keluarga sendiri ataupun dari orang-orang terdekat kita sih gitu. Banyak juga teman-teman saya itu yang seperti itu sih gitu. Namun dari segi finansial mereka sudah cukup lah gitu, sudah bisa, tapi hanya saja mereka tuh demotivasi yang mana demotivasinya itu adalah dari internal mereka sendiri yang itu mungkin apa ya, kayak sulit lah untuk mereka pecahkan masalahnya. Mungkin itu sih Kak. Oke, gimana Kak Nuransi dapat poinnya ya Kak? Dapat. Coba Ya. Dewi dulu lah. Oke, gimana maksudnya responnya ya Kak ke Ya, tentang hal itu? kalau pengalaman Dewi kira-kira seperti apa? Kalau saya pribadi kebetulan bersyukur sebenarnya support system paling utama itu kan orang tua ya. Jadi kalau orang tua yang menentang itu yang paling gawat sih sebenarnya. Mungkin kalau saya pribadi waktu cerita dulu ke orang tua dan orang tua tidak setuju dengan mimpi besar saya, mungkin saya akan berpikir kembali. Dulu mungkin seperti itu kasusnya. Cuman alhamdulillahnya saat pertama kali punya mimpi itu saya punya mimpi ke luar negeri. Waktu itu benar-benar cuma S2 karena WHV kan nggak saya ketahui sama sekali waktu itu. Pengen S2 ke luar negeri itu semester 5 dan saya cuman bilang ke orang tua saya padahal ayah saya nelayan gitu ya. Eh, Nelayan itu uang uang penghasilannya berapa sih gitu untuk karena yang saya pikirkan kita itu nggak pernah belajar bahasa Inggris. Kita memang belajar bahasa Inggris 12 tahun di sekolah, tapi bahasa Inggris itu jadi tantangan yang sangat luar biasa karena ketika kita mau tes IELTS apalagi yang untuk keperluan sekolah ke luar negeri itu beda sekali dengan yang kita pelajari di sekolah. Jadi persiapannya sangat-sangat ekstra kalau bisa dibilang kayak bayi baru merangkak. Dan uang yang dibutuhkan tuh banyak ketika waktu itu disupport orang tua. Cuman keyakinan tinggal sayanya bagaimana memanfaatkan fasilitas dari orang tua. Saya pernah juga waktu itu ketemu teman-teman yang
ketika saya ajak latihan ngomong bahasa Inggris kayak so Inggris lu ngapain yang kayak ibaratnya matahkan semangat itu pasti ada. Sampai saya ketemu ada yang bilang sama saya kayak gini, kalau circle itu kita tidak temukan, buat sendiri. Maka dari itulah saya sering banget tuh ikut organisasi. Pada saat saya ikut organisasi, mungkin di organisasi itu ada 10 orang, tapi saya paling dekat dengan 4 sama 5 orang yang benar-benar satu visi sama saya. Kita diskusi di luar organisasi. Jadi kayak kita bikin organisasi di dalam organisasi pada saat itu. Akhirnya jalannya ya sama orang-orang yang sevisi. Mungkin teman-teman yang sekarang ini kan banyak yang udah kerja juga gitu. Kalau udah kerja itu kan Kak tergiur dengan comfort zone ya, kalau bisa dibilang udah nerima gaji ngapain lagi upgrade diri ini nggak usah lah gitu. Kalau saya memang berpikirnya ya karena circle tadi gitu Kak, harus betul-betul kayak yang ini sekarang sedang saya lakukan adalah salah satu ikhtiar mencari orang-orang yang sevisi mungkin dengan saya. Jadi ke depan ketika ingin belajar IELTS, walaupun saya sudah di sini, saya tetap harus ada yang saya pelajari lagi. Ya, teman-teman di sini mungkin ada yang walaupun ingin WHV, mungkin saya bisa bantu yang bagian WHV-nya. Ah, saya ketemu sama orang yang mendapatkan sudah melanjutkan studi, even saya tidak mau dengan beasiswa, misalnya saya bisa belajar dari dia. Jadi setiap orang yang kita temui itu kan guru, jadi kita bisa belajar terus dari orang-orang yang kita temui, cari yang kita rasa bisa membantu kita sevisi dengan kita gitu sih Kak, kalau saya. Benar sekali. Eh, Mas Agung ya, itu benar sekali Mas Agung. Itu nyata ada dalam kehidupan kita dan nggak semua orang suka kita berhasil, nggak semua orang suka melihat kita lebih dari diri mereka. Dan ada orang yang kita yang lari, dia yang pingsan, kita yang lari, dia yang serangan jantung. Nah, kurang lebih kayak gitu kan. Dan terutama ya, apalagi generasi sekarang mageran, ngapain repot, kan bisa ini gitu. Dan itu salah satu dampak yang memang negatif sehingga susah kita menemukan circle orang-orang yang sevisi. Benar sekali. Saya Mas Agung dan seperti yang Dewi bilang kan, kalau kita nggak punya circle-nya buat. Saya nggak punya teman di kampus saya untuk memproses perjuangan LPDP itu. Pernah ada tak satu teman, tapi tiba-tiba di tengah jalan dia mundur, dia tidak sevisi, tidak eh, nggak tahu demotivation aja dia. Sementara saya semangatnya berapi-api. Saya cari teman dari kampus berbeda. Maka saya menjadi alumni pertama di kampus saya di jurusan saya untuk lulus ke luar negeri. Dan kemarin masih kampus memanggil, minta video belajar, minta ini. Uh, Sehingga ketika saya sampai di Australia itu, ketika kami belajar, saya merasa sangat asing. Ternyata di sana orang-orang sudah punya senior. Saya nggak punya sama sekali, karena saya yang pertama di sana. Um, Tiba-tiba anak UPI Bandung itu mereka kumpul. Ini senior yang di Flinders, senior yang di Victoria, yang di Unimelt, yang di Sydney, kita kumpul di sini. What? Aku nggak punya, I have no one. Terus uh, keren ya, saya bilang kayak itu. Terus teman-teman bilang, kamu lebih keren, kamu yang pertama. Katanya. Nah, memang tidak mudah untuk mendapatkan circle itu dan ketika kita mendapatkannya di sanalah kita uh, penting untuk sudah berada di sini. Nggak apa-apa kalau misalnya nggak ada laki-laki gitu. Nah, kita kan tujuannya untuk saling menyemangati dan mungkin bisa memudahkan saling belajar. Dan mungkin teman-teman juga merasakan gimana repotnya belajar bahasa Inggris. Kita sudah belajar 12 tahun, tapi kenyataannya ketika belajar IELTS itu kenapa harus mulai dari nol? Benar kan? Dan itu mahal. Nah, itu juga sekarang saya lagi kejar ya, lagi jadi PR untuk saya karena saya di sekolah ini diminta di bagian bahasa. Terus gimana pembelajaran bahasa itu nggak kayak penjara bukti kita mampu, kita harus membayar itu harus ada yang diperbaiki gitu. Jadi karena sekolah ini swasta, private boarding school gitu. Jadi kami bisa beradaptasi dengan kurikulum. Nah itu sekarang sedang dikerjakan. Jadi metode belajarnya itu sekarang saya buat
Kalau kelas 3 SMP pendekatannya TOEFL, kalau udah SMA pendekatannya IELTS. Artinya caranya gitu. Misalnya sudah membaca, sudah nggak sekedar belajar uh, uh, tensi saja gitu dan harus pakai convention. Kebiasaannya misalnya kalau di pesantren atau di sekolah-sekolah private di Indonesia karena bahasa Inggris itu tidak punya native speaker, tidak punya lawan bicara, mereka membahasa Indonesia kan bahasa Inggris. Misalnya mereka mau bilang mungkin hanya itu, terus mereka bilang kalau normalnya dalam bahasa Inggris kan I think that's all, dah selesai. Tapi mereka bilang mungkin hanya itu, mungkin possible, hanya only that, selesai. Possible only that. Dan itu banyak sekali. Bahkan akhirnya bahasa itu terdengarnya bahasa Inggris, tapi nggak ada yang benar, nggak ada yang bisa dipakai. Nah, itulah yang kami coba sekarang untuk bereksperimen di sana dan memperbaikinya. Nah, kembali lagi juga kepada circle. Gimana kalau orang-orang terdekat kita mematahkan? Gimana kalau ini dan uh, coba ini Mas Agung membaca kisah-kisah orang-orang yang sudah menempuhnya. Nah, kalau kayak di sini saya sudah berbagi, Dewi sudah berbagi, sudah ada 2 orang misalnya inputnya yang sudah ada di pertemuan ini. Coba cari lagi. Di web Indonesia Mengglobal itu banyak kisah-kisah tentang studi. Kemudian di buku-buku terdahulu misalnya kalau kita googling pengalaman terbaik dalam hidupmu, terus sudah banyak tuh cerita-cerita orang-orang untuk memperjuangkan mimpi-mimpinya. Ketika kita merasa kita tidak sendirian, toh ternyata ada di ujung Aceh sana orang yang seperti itu juga, toh ternyata ada orang di Sumatera Barat, ternyata seperti saya, berarti saya nggak sendirian, saya bisa maju. Saya misalnya, saya nggak punya teman di sekitar saya, tapi saya pernah baca, saya lupa nama orangnya, tapi saya pernah baca di internet, dia nulis seperti ini, kontribusi dia terhadap negara itu seperti apa katanya, kenapa dia mau masuk LPDP, terus kontribusi dia terhadap negara itu apa. Terus dia ceritakan, saya lupa namanya, dia ceritakan, ayah saya guru mengaji katanya, terus suatu hari ayah saya sakit, saya yang menggantikan dia mengajar mengaji. Nah, dia memandang ketika ayah dia sakit, dia yang menggantikan mengajar mengaji, itu adalah hal terbaik yang bisa dia kerjakan untuk orang lain. Dan dengan itu, dengan cerita dia itu, dia diterima, lulus, kuliah dia LPDP. Artinya itu kan, kalau buat sebagian orang, ngapain masa iya cuma gantiin bapak mengajar ngaji doang, paling ngajar ngajinya ikro, juz amma, kecil gitu. Tapi tidak, itu dampaknya besar. Orang yang diajarin anak yang nggak pandai mengaji sama sekali, terus tiba-tiba bisa mengaji, changing their life, mengajar literasinya, dan itu big thing. Nyatanya lulus dia, diterima dia di LPDP. Karena buat LPDP, that is the contribution. That is what people can do to others. Nah, remember, LPDP paid students from all over of Indonesia itu untuk give more impact to their social. Makanya dikirim banyak kan. Kalau misalnya 10 orang bisa membangun Indonesia, ngapain setiap tahun dikirim ribuan? Setiap tahun itu ribuan yang dikirim, 5.000. Kenapa? Karena negara kita ini butuh. Uh, contoh sederhananya, saya mikir, saya merasa saya ngomong sama tetangga saja itu jauh gapnya, jauh bedanya. Nah, misalnya masalah bagaimana kita terbuka terhadap pengasuhan anak, bagaimana kita terbuka terhadap cara membangun pendidikan, bagaimana kita terbuka terhadap cara bergaul, itu ternyata tidak mudah. Nah, when I can do something, misalnya berubah dia, pandangan dia terhadap pengasuhan anak misalnya. Nah, itu udah saya menganggap itu sudah pengabdian karena ternyata tidak mudah. Apalagi kalau bisa lebih banyak dari itu. Nah, ketika kita tahu kontribusi baik, bermanfaat, maka biarkan saja alam yang bekerja. Insya Allah kebaikan itu tidak pernah mengkhianati hasil. Pasti balik ke kita. Karena kita juga kalau jadi orang, hendaklah kita baik, membaikkan orang lain. Kalau baik untuk diri kita sendiri, gak ada gunanya. Belum tentu kita masuk surga. Tapi kalau kita punya kebaikan, tapi kebaikan itu bisa membaikkan orang lain. Kalau kita
hebat, hebat kan orang lain. Kan harusnya seperti itu. Orang yang paling bermanfaat, paling banyak juga manfaatnya untuk orang lain. Mungkin demikian Mas Agung, Dewi, dan teman-teman. Oke, gimana Agung? Sudah terjawab ya? Mungkin teman-teman yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Boleh raise hand ya? Oh, ini berarti open mic mau bertanya? Ya, Oh ya, silakan. baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Kak Nur Hamsi yang luar biasa ceritanya dan 80% sangat relate terhadap ya saya pribadi gitu yang udah dijalani dan yang akan yang lagi ditempuh juga begitu. Yang ingin saya tanyakan, hmm, kan kita dalam belajar itu, dalam mengejar mimpi itu, kadang motivasinya itu kuat banget, seolah-olah udah di depan mata itu mimpi, terus tiba-tiba nanti terjadi benturan, terjadi ada batu kerikil, semak-semak, dan segala macam di perjalanannya. Mungkin tips untuk biar kita tuh ketika putur dalam menggapai mimpi itu dari pengalaman kakak pribadi gimana gitu untuk bangkit kembali istiqomah terus-menerus dalam menggapai mimpi itu. Oke, terima kasih Mbak Bertiana. Kalau saya pribadi ya, kalau lagi futur atau memang kayak kayak atau nggak ada kemajuan persiapan itu, ya udah nangis aja. Saya juara nangis, Mbak. Ya, saya juara nangis. Jadi suatu hari saya punya kan kami dulu tinggal di asrama jadi guru. Jadi setelah saya lulus LPDP itu tiba-tiba teman saya ini bilang kayak gini, eh, Cie selamat ya udah lulus. Jadi di depan teman-teman yang lain dia bilang, saya nggak sadar tapi dia bilang, ah gimana nggak lulus? Allah bosan lihat kamu nangis. Katanya. Jadi ternyata secara nggak sadar itu saya tuh suka nangis gitu. Terus saya bilang, emang iya ya, ya iyalah, maghrib nangis, zuhur nangis, subuh nangis, katanya, isya nangis, gitu. Terus kayaknya Allah bosan lihat kamu nangis, jadi dikasih aja lagi, gitu. Terus aku juga baru sadar, oh iya, suka nangis ya, gitu. Jadi ada macam-macam, ada bentuk futur malas saja gitu. Nah kalau malas itu paling sehari 2 hari kan balik lagi. Nah yang repotnya itu kita merasa gagal. Nah, ketika kita merasa gagal, merasa nggak ada perkembangan, nah itu membalikkan hati itu susah. Jadi ya udah saya karena bukan orang introvert, saya nggak pandai menyimpan. Jadi kalau saya ada yang berkecam, ya Allah apa salahku kok bisa kayak gini gitu. Nah, terus insya Allah setelah itu tenang kan dan coba ngadu ke Allah. Jadi misalnya Mbak Bertiana nih eh, lagi repot ya Allah apa solusinya ya Allah tunjukkanlah biasakan seperti itu. Eh, ada teman-teman saya punya teman jadi simpel sebenarnya kejadiannya dia mau lewat tapi di sana tuh ada anjing dan dia takut dengan anjing tapi dia nggak punya alternatif lain jalan lain itu nggak ada gitu dan dia benar-benar takut sama anjing harus pergi ke sana itu jalan dia pergi sekolah gimana ya katanya nggak ada upaya nggak ada usaha apa-apa nungguin aja sampai akhirnya udah lama ya Allah datangkanlah pertolongan katanya baru baru dia ngomong langsung lewat orang terus orang tuh nanya kamu mau kemana katanya kenapa dari sini parkir teman dia aku mau ke sana mau ke sekolah tapi aku takut ada anjing katanya anjing tuh nah terus langsung dianterin sama orang tuh gitu. Nah, bayangkan kalau dia sudah ngomong itu dari awal kan, sudah ingat gitu. Nah, terus langsung dia kayak tersadar, padahal baru baru doa gitu, Allah udah kabulkan gitu. Padahal baru baru minta gitu, Allah udah kabulkan. Nah, jadi kurang lebih kayak gitulah. Kita ini milik Allah. Curhat aja Mbak, curhat bilang gitu. Ternyata seringkali yang saya dapati adalah yang menurut saya repot susah menyebalkan itu ketika diceritakan ke teman-teman tuh punya solusi yang kayak sepele gitu begitu
nah kok nggak bisa ya filenya diupload-upload gitu, udah pusing rasanya, udah 3 jam ngerjain nggak bisa-bisa. Terus dia nyeletuk aja misalnya, jangan-jangan servernya, jangan-jangan internetnya nggak nyambung, jangan-jangan eh, apanya kebesaran, datanya kebesaran gitu. Akhirnya ternyata oh iya, nah kita tuh manusia, kita makhluk sosial kan, kita butuh gitu, cerita aja gitu. Nah, aku sering misalnya setiap seminar tuh teman-teman kalau mau cerita, cerita aja gitu, nanti kita saling berbagi, because I've been in that road, I've experienced those difficulties. Jadi we can share sebenarnya yang teman-teman anggap sulit itu boleh jadi ternyata itu. Jadi saling berbagi aja sama teman-teman. Dan memang alhamdulillah banyak yang WA, termasuk salah satunya Dewi ya yang bilang aku lulus Mbak, makasih. Tapi yang ngirim pesan paling panjang itu dia. Ya mungkin demikian. Oke, Kak. Makasih banyak, Kak. Iya, kadang kalau Sama Mbak Ber. ngelihat apa ya ketemu masalah itu ya memang untuk bisa mentertawakan masalah itu kayaknya pas diceritain gitu ya Kak. Kalau kalau nangis terus kan Ya, sampai kering air mata juga buntu. Kadang kita nggak selesai. mikir nggak bisa juga ketemu solusinya atau apa gitu. Dan orang juga kalau melihat kita nangis nggak langsung bilang, kamu kenapa? Jarang ya kayak gitu karena sekarang sekarang pun juga kayak orang takut ganggu privacy dan sebagainya. Tapi kalau ketika kita punya, ya balik lagi circle kali ya Kak. Yang tadi kalau ketika kita punya orang yang sama kita, mungkin aja mereka pernah ketemu masalah, jadi kita bisa curhat dan dapat solusi dari dia yang mungkin kayak kata kakak tadi, simple tapi menyelesaikan gitu. Oke, Iya. mungkin teman-teman yang lain ada satu pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, masih ada yang ingin bertanya? Boleh open mic, ini ada Ica ya? Ya. Ica mau tanya ke Kak Nurhamsi, gimana cara kakak ngebangun rasa percaya diri gitu, rasa percaya diri eh untuk bisa ngomong, untuk pokoknya rasa percaya diri yang besar gitu. Kadang kan ada orang yang belum belum ada kepercayaan diri gitu kan. Jadi kayak berani gitu. Oh mungkin Ica ada satu mimpi tapi kayak nggak yakin sama diri sendiri bisa atau enggak gitu kali ya? Iya, Oh, oke. Mungkin Kak Nur Hamsi balik lagi kali ya Kak. Karena kita ini kan backgroundnya macem-macem gitu. Kadang kayak mikir nengok, aduh punya mimpi kayak gini kegedean. Kayak langsung bilang ke diri sendiri Kak, aduh sadar diri lah orang tua siapa. Ini kayak kayak gitu Kak. Itu gimana itu Kak? Kalau kita kita malah mematahkan mimpi kita sendiri hanya karena kita nggak percaya diri kita bisa gitu. Benar. Hmm, jadi dulu sebelum tes LPDP itu ada teman, dia sudah ambil LPDP, dia udah pulang. Terus saya tanya-tanya kan dengan penuh malu, tapi gimana ya pengen tahu gitu. Terus saya tanya aja, terus dia bilang, ternyata di Australia dengan kesempatan kita pernah PL, kita pernah ngajar, terus atau kita punya pengalaman mengajar, itu nanti ketika kita ambil studi kita kayak punya kesempatan untuk skip gitu. Jadi kayak boleh ngambil 1,5 tahun aja. Jadi pengalaman mengajar kita itu dianggap sesuatu yang sangat besar. Nah, kita nggak tahu aja gitu. Karena kita nggak tahu aja, jadi kita merasa diri kita nggak tahu gitu. Nah, yang membuat kita nggak percaya diri itu ya karena kita memang nggak tahu gitu. Makanya kayak kayak saya bilang tadi teman-teman, kepercayaan diri saya bangkit ketika saya tahu ada anak Aceh, dia menganggap kontribusi terbaik dia cuma gantiin bapaknya ngajar ngaji gitu, dan dia lulus LPDP gara-gara itu gitu, karena itu besar dampaknya. Yang masa iya sih itu sepele sederhana, dan ternyata seperti itu. Kita hanya nggak tahu bagaimana cara menghargai diri sendiri, kita nggak tahu gitu karena minimnya literasi, kurangnya membaca, dan sistem pendidikan kita yang mungkin belum
kayak mungkin teman-teman yang sudah merasa ya atau bekerja di bidang pendidikan atau yang sekolah pun merasa kita lelah dengan belajar kan, lelah dengan kurikulum kita. Tapi pembelajaran yang kita dapat itu tidak maksimal. Nah, sehingga kita nggak memiliki literasi. Apalagi tahun ini Indonesia itu literasinya paling rendah. Juara tiga dari bawah atau juara empat dari bawah sekarang. Jadi itu karena kita nggak tahu aja. Jadi ketika paling gampangnya, misalnya ketika nggak yakin itu, coba browsing di Google, misalnya cari orang yang sudah pernah melakukan itu, atau tanya teman gitu. Saya orang yang sangat insecure, teman-teman, dengan kepercayaan diri. Saya sangat tidak pede. Kalau waktu kecil itu orang tua saya selalu bilang saya MC gitu. Nggak pedean, penakut, mentalnya kerupuk gitu. Sering saya dibilang seperti itu karena memang nggak pede aja gitu. Eh, terus kulit saya kan coklat ya. Sudahlah coklat gitu. Kalau di sini kan orang yang cantik itu putih. Jadi saya nggak pede. Saya nggak pernah bilang diri saya cantik dulu. Terus seiring berjalannya waktu saya baca buku, eh, baca orangnya hitam, tapi dia bilang dia di artikel itu dia sangat cantik. Terus saya bilang bisa ya gitu. Terus ada yang bilang kayak ini, ya udah gitu, terima, terima diri kita dan senyum aja, udah lupa itu gitu. Bahkan akhirnya orang yang skincarean luar biasa dengan orang yang nggak skincarean seperti saya ini biasa aja gitu. Akhirnya saya bisa memandang diri sendiri gitu, saya bisa menilai diri sendiri gitu. Dan belakangan saya sudah mulai bisa bilang saya cantik. Sebelumnya saya nggak berani gitu. Saya pokoknya kalau mau menikah itu siapa lah yang mau sama aku? Cantik nggak ada, keluarga begini pula, uang nggak ada. Sering merendahkan diri sendiri. Gitu. We just don't know how valuable ourselves untuk tetap bergaul dan terus mencari teman. Boleh jadi teman-teman yang kita miliki saat sekarang ini nggak sesuai dengan kita, nggak mendukung kita, nggak sesuai dengan arah kita, nggak bisa menghargai kita. Jadi kita nggak menemukan nih diri kita di situ. Maka teman-teman nih sering ikut seminar, ketemu A, ketemu B, besok ketemu lagi, ketemu lagi. Kita akan lama-lama kita akan ketemu dengan orang-orang yang bisa memandang kita dengan baik. Dan itu akan membangun kepercayaan diri kita dengan sendirinya. Kunci utama percaya diri itu adalah menerima diri sendiri. Kita itu diciptakan Allah dengan sangat luar biasa. Kita mengalahkan jutaan sperma untuk menjadi satu kita. Kita diciptakan sempurna. Nah, terus saya juga suka dengerin motivasi, baca buku motivasi. Misalnya kalau ada nih, oh iya ini bukunya bagus. Terus saya suka baca kayak buku nasihat diri, yang kisah-kisah orang yang sudah berhasil, Indonesia mengajar dan lain-lain. Jadi eh, terus pahami teori psikologisnya. Secara psikologi ternyata kita nggak diperhitungkan kok di semesta ini. Artinya nggak ada tuh yang peduli sama kita, sebenarnya kita aja yang kepedean gitu. Artinya ketika kita bermimpi, kita punya keinginan, orang nggak sibuk sama kita gitu. Coba aja pergi ke pasar, nggak ada orang yang nengok isian itu kayak itu, nggak ada orang yang peduli gitu. Tapi ketika kita berada di circle kita, maka orang-orang itu akan peduli gitu. Dulu saya sering mempertanyakan, kenapa sih mau S2 gitu. Jadi saya tuh kayak melakukan lofty things. Saya mengamati dunia. Saya ngelihat dari kamar kos itu di lantai satunya ada yang jualan ayam, lakunya berapa, ada yang jualan cilok sampai jam 12 malam gak laku-laku. Terus saya bandingkan itu gitu. Saya mikir, ya Allah kok hati ini tersiksa pengen S2 dengan jalan sesulit ini gitu. Tapi kok orang lain tuh enggak gitu. Terus saya mikir, coba kalau bapak-bapak yang jual cilok itu punya kesempatan, pasti dia nggak mau jadi penjual cilok, pasti dia mau untuk sekolah lagi. Nah, saya kayak gitu sepanjang jalan. Jadi dalam dalam perjalanan saya kehilangan balance itu, teman-teman, itu kayak kayak deja vu gitu, kayak terbang karena nggak ada teman kan. Tapi pengen juga pas saya menerjemah jenazah saya sepanjang jalan tuh saya rasanya beneran sendiri gitu. Terus tiba-tiba ketemu orang, saya ingat orang itu dia sudah tua, maka dia nggak bisa lagi S2, makanya dia nggak S2. Kayak itu sepanjang jalan. Itu saya pernah di posisi itu gitu. Kayak kayak terbang
terambang-ambang karena nggak ada teman gitu. Tapi alhamdulillah itu tidak berlangsung lama. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih ya Kak Nur Hamsi. Luar biasa ya. Soalnya yang Sama-sama Ica. yang disampaikan Kak Nur Hamsi ini saya pribadi aja relate. Walaupun kayak makanya kayak kadang kangen gitu ya Kak kalau di Indo karena kalau di luar negeri ini kan misalnya nggak ada pedagang kaki lima gitu ya Kak. Kayak lagi demotivasi pengen tengok penjual cilok atau apa gitu. Nggak nggak ada gitu. Jadi dan homeless juga kebetulan saya belum pernah lihat di kota tempat Sedikit. saya tinggal ini. Iya gitu. Kayak orang-orang pada kok pada kaya-kaya gitu. Kayak kayak kok jatuhnya emang cocok demotivasi gitu kok kurang. Jadi harus cari ekstra cara yang lain untuk membangkitkan semangat. Tapi kalau kita yang mungkin saat ini tinggal di Indo gitu, banyak banget kesempatan untuk bisa apa ya bersyukur lagi jatuhnya apapun yang kita kejar bersyukur ya Kak gitu ya kayak dimanapun kita berada sekarang bersyukur sambil terus mengusahakan biar naik level gitu kali ya Kak. Mungkin teman-teman semua ada yang mau ditanyakan lagi. Mungkin last question dari teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi? Oh, nggak ada ya. Berarti mungkin sebelum kita tutup kegiatan hari ini, Kak Nur Ramsi mungkin ada yang ingin disampaikan Kak sebagai closing statement Kak. Iya. Jadi teman-teman, apa yang kita inginkan itu usahakan baik dan semoga Allah beri jalan. Maka segala sesuatu yang baik itu akan Allah beri jalan. Permasalahan kita dengan tidak percaya diri, takut ini ini dan itu salah satu penyebabnya adalah kalau menurut Bapak Yudi Latif itu karena kita memiliki bekas-bekas penjajahan. Nah, seperti Dewi bilang tadi kan, aku sedih dengarnya karena tinggal di Australia di bangsa yang mereka merampas tanpa kaya-kaya. Benar kan? Nah, itu adalah harusnya salah satu jadi motivasi kita. Eh, jangan kita menetap di dalam penjajahan. Kita merasa rendah, kita merasa tidak bisa, kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak pede itu salah satunya adalah bekas-bekas penjajahan yang dulu dialami nenek moyang kita. Jadi mental kita itu selalu di bawah, dikondisikan secara massal itu di bawah. Jadi untuk membangkitkan mental itu makanya kita perlu bergerak, perlu belajar. Teman-teman, dimanapun itu ya, apalagi sekarang kita berada di agenda yang sangat besar, belajar, di mana belajar memudahkan jalan ke surga, mengubah hidup bermanfaat bagi orang lain. Itu dampaknya luar biasa. Dan pikirkan teman-teman, apa amal jariah kita? Itu yang terpenting. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya sangat berharap, berdoa sekali suatu hari ada di dalam forum ini yang juga me-WA saya seperti Dewi, melakukan sesuatu yang bermanfaat banyak untuk orang lain. Terima kasih teman-teman, terima kasih Dewi. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman. Mungkin berikutnya kita bisa buat grup untuk diskusi. Kalau teman-teman butuh boleh. Kita nanti bisa belajar IELTS sama-sama. That's fine. Apa sih yang bisa saya bantu? Insya Allah sama-sama kita belajar. Oh, Masya Allah. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih buat Kak Nur Hamsi atas waktunya dan Masya Allah teman-teman tadi um, Kak Nur Hamsi sangat terbuka lebar kalau teman-teman mau diskusi mungkin nanti bisa DM ke Kak Nur Hamsi atau bener kayak yang dibilang semoga yang hari ini jadi awal langkah kita sesuai dengan tujuan acara hari ini ya. Udah dapat motivasinya, jadi ke depan kita tinggal eksekusi apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan.
takutan, semua kepercayaan diri yang kurang sebelumnya, mudah-mudahan bisa kita selesaikan di seminar ini. Seiring ditutupnya seminar ini, berakhir juga lah kekhawatiran-kekhawatiran kita tadi. Jadi langkah kita ke depan jauh lebih mudah. Insya Allah juga kalau memang teman-teman mungkin ya ada ya kesulitan tadi belajar dan sebagainya, nanti diselesai dari forum ini bisa kita diskusikan kembali. Tadi ada grup peserta ya, jadi mungkin kita bisa sama-sama, mungkin kalau kita ada yang sevisi, nanti kita bisa belajar lebih dalam lagi untuk saling membantu. Mudah-mudahan sesuai yang doa Kak Nur Hamsi tadi, seperti apa yang saya WA Kak Nur Hamsi minggu lalu, semoga saja segera ada eh, orang-orang lain yang mungkin terbantu dengan apa yang Kak Nur Hamsi sampaikan hari ini. Sekali lagi terima kasih.